Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu Arita yang kami hormati dan teman-teman semua yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota saya, Rehana Purwita, Anissa Widiasari, Asya Maulina Firda, Hana Nilma Mafaza, Helena Adventia Sekar Arum, Muhammad Davin Ganesha, Naufal Saptiarsyah Soherman, Tiara Cinta Safira Jasmine, Tiara Lila Devantri, Tiffany Chairunisa, dan Vivi Norma Amelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dengan judul Pengecilan Ukuran. Pengecilan ukuran atau size reduction adalah suatu metode mekanik yang mengurangi ukuran partikel suatu bahan menjadi ukuran yang lebih kecil dalam rentang mikrometer tanpa disertai adanya panas. Tujuan dari pengecilan ukuran ini yaitu untuk meningkatkan tingkat pengeringan, pemanasan, pendinginan, meningkatkan efisiensi, dan juga memberi bentuk yang seragam agar kenampakannya lebih menarik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah mekanisme proses pengecilan ukuran. Proses pengecilan ukuran memiliki beberapa metode, seperti yang pertama adalah pemotongan atau cutting. Pemotongan adalah metode pengecilan ukuran dengan menghantamkan ujung suatu benda tajam pada bahan yang akan dipotong. Pemotongan atau perajangan biasanya hanya dilakukan pada bahan yang ukurannya agak besar dan tidak lunak seperti akar, rimpang, batang, buah, dan lain-lain. Struktur dari permukaan dari proses pemotongan relatif halus dan juga lebih cocok dilakukan untuk sayuran dan bahan lain yang berserat. Bentuk dari pemotongan sendiri dapat disesuaikan dengan tujuan pemotongan. Metode yang kedua adalah penghancuran atau crushing. Penumbukan atau penghancuran crushing adalah metode pengecilan bahan dengan kompresi atau cara memberikan gaya ke bahan yang melebihi ketahanan bahan sehingga bahan tersebut pecah. Mekanisme dari penghancuran adalah membagi bahan menjadi lebih kecil. Proses ini dilakukan dengan memberikan gaya tekan yang besar sambil dilakukan penggesekan pada suatu permukaan padat sehingga bahan terpecah dengan bentuk yang tidak tertentu. Pengecilan ukuran selanjutnya adalah shearing atau pencukuran, di mana proses ini merupakan gabungan dari operasi cutting dan crushing yang menggunakan pisau serta balok dalam operasinya. Prinsip kerja dari operasi ini adalah memotong material dengan menggunakan pisau potong yang digerakkan secara mekanik, baik secara manual ataupun menggunakan tenaga hidrolik. Contoh dari operasi shearing ini adalah pemotongan pengecilan ukuran untuk bahan yang berserat. Proses pengecilan ukuran selanjutnya adalah shredding atau pencacahan, yang mana shredding ini merupakan proses pengubahan komponen besar dan menghancurkannya secara acak menjadi komponen yang lebih kecil. Pencacahan ini berfungsi untuk menghancurkan seperti limbah yang kemudian dapat diolah lagi untuk bisa digunakan kembali. Selanjutnya adalah proses emulsifikasi. Berbeda dengan proses-proses sebelumnya yang merupakan pengecilan ukuran untuk bahan padat, emulsifikasi ini diterapkan untuk bahan cair. Proses ini sendiri merupakan proses pencampuran antara dua fase cairan yang tidak saling melarut, yaitu zat polar dengan zat nonpolar. Proses ini melibatkan terbentuknya fase teremulsi yang merupakan hasil pemecahan cairan menjadi globula. Kemudian globula-globula tersebut akan tercampur dengan fase cairan lainnya dan membentuk suatu emulsi. Contoh emulsi diantaranya ada mentega, mayones, dan juga susu. Untuk bahan cair juga terdapat yang namanya proses atomisasi. Atomisasi ini sendiri merupakan proses perubahan zat cair menjadi serbuk yang dilakukan dengan memberikan semprotan fluida atau gas bertekanan tinggi pada aliran zat cair sehingga membentuk partikel zat akibat interaksi zat cair tersebut dengan air. Contohnya biasanya digunakan dalam pembuatan serbuk logam. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai mesin yang kerap digunakan pada proses pengecilan ukuran. Terdapat beberapa mesin yang digunakan untuk melakukan pengecilan ukuran. Berdasarkan cara kerja dan ukuran produk yang diperoleh, mesin terbagi menjadi crusher atau mesin pemecah, grinder atau mesin giling, ultrafine grinder atau mesin giling ultra halus, dan cutters atau cutting mesin yang merupakan mesin pemotong. Mesin pertama yang akan dibahas pada video ini adalah crusher atau mesin pemecah. Mesin pemecah merupakan mesin yang berfungsi sebagai pemecah bahan dari bongkahan besar menjadi kepingan-kepingan kecil. Mesin ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu primary crusher serta secondary crusher. Primary crusher bertugas untuk membentuk kepingan yang berukuran sekitar 150 hingga 250 mm, sedangkan secondary crusher bertugas untuk mengecilkan ukuran kepingan hasil
pemecahan primer menjadi partikel yang berukuran lebih kecil, yaitu sekitar 6 mm. Terdapat beberapa mesin pemecah yang dapat digunakan pada industri, seperti jam crusher dan girator yang merupakan primary crusher, serta crushing roll yang merupakan salah satu bentuk dari secondary crusher. Lalu, jenis mesin kedua yaitu grinder atau mesin giling. Mesin giling akan memperkecil bahan menjadi serbuk yang masih relatif kasar. Rata-rata hasil pemecahan alat ini dapat lolos ayakan berukuran 40 mesh. Terdapat beberapa alat yang masuk sebagai mesin giling, yaitu hammer mills, roller mills, attrition mills, dan ball mills. Selanjutnya ada ultrafine grinder, yaitu alat yang digunakan untuk mengurangi ukuran partikel tepung biji-bijian. Contohnya ada fluid energy mills, agitated mills, dan colloid mills. Lalu ada cutting mesin, yaitu peralatan yang digunakan untuk memotong material menjadi karakteristik yang diinginkan. Contohnya ada rotary knife cutters, food cutters, sama ultrasonic food cutting. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik bahan atau produk setelah proses dari operasi pengecilan ukuran. Terdapat beberapa operasi di dalam pengecilan ukuran. Beberapa di antaranya yaitu operasi slicing. Karakteristik bahan atau produk setelah operasi pengecilan ukuran slicing memiliki luas permukaan bahan yang akan menjadi lebih lebar dan tipis. Contohnya pada produk agro yaitu timun, setelah dilakukan operasi slicing yang sebelumnya berbentuk lonjong akan berubah yaitu luas permukaannya menjadi lebih lebar dan tipis. Selanjutnya ada operasi milling, yaitu karakteristik bahan atau produk setelah operasi pengecilan ukuran ini akan berubah menjadi serbuk atau butiran yang lebih halus. Contohnya pada produk agro yaitu singkong, setelah dilakukan operasi milling akan berubah menjadi serbuk atau menjadi powder. Selanjutnya ada operasi grating atau operasi pemarutan. Karakteristik bahan atau produk setelah operasi pengecilan ukuran grating yaitu memiliki bentuk bahan yang lebih kecil serta berbentuk serpihan-serpihan yang lebih halus. Seperti contohnya pada kelapa, setelah dilakukan operasi pemarutan akan berubah menjadi serpihan-serpihan yang lebih halus. Selanjutnya ada operasi crushing. Karakteristik bahan atau produk setelah operasi pengecilan crushing yaitu bentuk bahan akan menjadi bertekstur yang lebih halus dan berubah bentuk dari bentuk aslinya. Seperti contohnya yaitu bawang putih, setelah dilakukan operasi crushing, maka bentuknya akan berubah dari bentuk aslinya dan bertekstur yang lebih halus. Selanjutnya adalah karakteristik bahan setelah mengalami operasi dicing. Setelah mengalami operasi dicing, bahan akan memiliki ukuran yang lebih kecil dan berbentuk kubus-kubus yang lebih kecil karena dipotong kotak-kotak seperti bawang bombay yang dipotong menjadi kotak-kotak kecil. Selanjutnya adalah karakteristik bahan atau produk setelah mengalami operasi pengecilan grinding. Setelah mengalami grinding, bahan menjadi bertekstur lebih halus, kemudian terjadi perubahan bentuk dari bentuk aslinya dan kekecilan ukuran yang terbentuk biasanya sudah ditentukan atau tertentu. Contohnya adalah kopi yang dihaluskan dengan cara digrinder menjadi bubuk kopi. Selanjutnya adalah karakteristik bahan setelah mengalami operasi emulsifikasi. Setelah mengalami operasi emulsifikasi, bahan memiliki fase terdispersi yang lebih kecil dan lebih stabil, dan bahan yang dikecilkan umumnya berbentuk larutan atau berbentuk suspensi. Contohnya adalah susu yang dibentuk menjadi keju. Dan yang terakhir adalah karakteristik bahan setelah mengalami proses operasi atomizing atau atomisasi. Bahan memiliki partikel atom yang sangat kecil atau sangat halus setelah mengalami operasi atomisasi. Kemudian bahan yang dikecilkan umumnya juga berbentuk larutan atau suspensi. Contohnya adalah air yang diatomisasi. Aplikasi industri dari pengecilan ukuran yaitu proses milling pada penggilingan singkong menjadi tepung dengan menggunakan alat mill dryer vertikal yang bisa mengeringkan dan menepungkan berbagai macam bahan hasil pertanian. Mesin ini dirancang bangun berdasarkan kombinasi antara dua mesin, yaitu mesin pulper coklat dan roaster. Prinsip kerja dari mesin mill dryer vertikal yaitu mengecilkan ukuran bahan baku dengan cara menggiling bahan baku menggunakan hammer mill dan mengurangi kadar air bahan tersebut dengan cara mengalirkan udara panas dari unit pengering.
Aplikasi yang selanjutnya yaitu menggunakan metode grinding. Nah, salah satu metode pengecilan ukuran ini digunakan dalam proses pengolahan biji kopi. Metode tersebut yaitu penggilingan atau grinding dengan mesin yang digunakan berupa coffee grinder ini berfungsi untuk menggiling biji kopi yang telah disangrai menjadi bubuk kopi halus yang siap untuk dikemas atau dikonsumsi. Nah, proses grinding ini bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel dari biji kopi. Dengan demikian, senyawa pembentuk cita rasa dan senyawa penyegar lebih mudah larut dalam air seduhan jika ukuran partikel dari biji kopi diperkecil. Kemudian yang terakhir adalah grating. Pengaplikasian pada operasi grating adalah pada industri tepung tapioka dengan tahapan operasi pemarutan dengan pemisahan secara mekanis dari dinding sel dan pengeluaran granula pati menggunakan air. Pada proses pemarutan ini, ketela pohon yang telah dikupas diparut dengan menggunakan mesin berupa grater yang mendorong ketela masuk ke dalam celah mesin. Kemudian, prinsip kerja dari mesin ini adalah pemarutan yang dilakukan dengan cara menempelkan atau mendorong bahan ke pisau pemarut yang sedang berputar dan hasil parutan nantinya keluar masuk ke dalam wadah penampungan. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.